Bagi saya nalar Anda ini sudah mati. Badan Anda saja yang hidup. Tapi otak Anda ini sudah mati. Logika Anda sudah mati. Anda sudah tidak bisa lagi berpikir yang positif. Anda sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya berterima kasih. Untuk seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia, ayo kita trendingkan hashtag boykot Bung Toel supaya orang ini tidak dikasih panggung, karena sesungguhnya dia adalah pemecah belah bangsa Indonesia. Betul. Dia itu sebenarnya bukan mengkritik, dia benci, itu penyakit iri hati. Jadi tolong kita trendingkan hashtag boykot Bung Toel. Pokoknya platform mana yang undang dia kita serang juga, kita boykot juga platformnya, biar kapok nih orang. Manusia bangsat ini si Toel ini. Tidak tahu malu sama sekali. Dia ini cocoknya tinggal di... Kayaknya kita harus usir dia dari Indonesia si Toel ini, teman-teman. Tidak tahu malu, tidak tahu bersyukur sama sekali si Toel ini. Just say thank you. Apa susahnya? Baik. No need. Dulu kau kemana aja Toel? Kemana aja kau waktu masih Benny Dolo, Ivan Kolev, Peter Wright, Simon McManamy, dan yang lain-lain itu nggak ada kau suruh mereka nyuruh berterima kasih itu ke klub-klub, manajer-manajer pelatih-pelatih itu nggak ada. Kau diam-diam aja dulu. Giliran Sintayong harus semuanya minta terima kasih satu-satu klub. Kau ini memang mau mengadu domba Sintayong dengan klub dengan statement itu. Kau tahu kau tidak mampu melawan Sintayong karena dibela oleh masyarakat. Kau adu-adu domba lah Sintayong sama klub-klub ini. Memang udah nggak, kau cari-cari semua kesalahannya apa yang bisa kau tekan dan bisa kau goreng-goreng, itu yang kau mainkan Toel. Sekarang kau bayangkan aja, harusnya klub itu bangganya setengah mampus itu untuk pertama kali pemain-pemainnya bisa, negara kita ini bisa membuat sejarah oleh pemain-pemainnya. Harusnya klubnya yang bangga. Lihat penyambutan pemain-pemain Argentina, Atletico Madrid, waktu menyambut pemain-pemainnya klub-klub Liga Inggris, waktu pemain dari Argentina juara, disambut mereka. Padahal klub-klub Liga Inggris loh, disambut lagi pemainnya, bangga mereka ada pemainnya yang bisa juara Piala Dunia. Padahal mereka itu klub Liga Inggris, klub dari misalnya kayak Atletico Madrid nih, klub Spanyol, bangga dia ada pemainnya bisa juara Piala Dunia. Harusnya klub kita tuh sangat-sangat bangga dan berterima kasih kepada timnas karena bisa berhasil membanggakan negara ini. Kau tuh yang kau goreng-goreng itu aja kesalahan-kesalahan, kau cari-cari apa kesalahan yang bisa kau goreng-goreng. Aduh, capek kayaknya hidupmu Toel kalau kayak gitu terus, bro. Kita lagi senang menikmati kemenangan Indonesia masuk perempat final. Cuma dari semua manusia yang ada di Indonesia, cuma Toel saja yang bikin ulah. Kok ada masalah apa? Kok kenapa? Kok iya? Kamu tidak senang? Kalau TikTok turun naik, kok saja yang paling protes paling banyak. Kok saja tidak ada orang lain. Kok ada masalah apa? Kok kalau tidak senang, kok pindah keluar dari Indonesia? Tinggal di manakah? Saya bilang terima kasih pada klub yang memberikan Rizky Ridho, Hernando Ari. Kok jadi bab terima kasih ini orang? Gus Justin bingung. Terima kasih. Gus Justin pusing ya. Ya terima kasih. Gus Justin ini sabar juga ya menghadap si Toel yang agak gila. Bangsa dan negara loh, timnas itu. Kalau kayak contoh yang kemarin ya, seperti pelatih kayak Thomas Doll yang agak rusuh, terus ini itu melepas pemain gini. Thomas Doll itu orang bule yang tidak ada darah Indonesia nih contoh. Ya agak wajar, cari nama, cari ini itu. Lagian secara tidak langsung juga PSSI, STY semuanya ya lah. Pasti kita juga terima kasih sama pemainnya. Terima kasih sama pemain itu sama saja terima kasih sama klub juga. Betul abang.
Ya kalau misalnya pemain itu Pak Erick Thohir, STY gak terima kasih sama pemain-pemain itu, terus mau jadi tim apa? Gak kompak, mainnya juga asal-asal. Kan begitu. Bab terima kasih. Anjir, rusak temen Gila dia. hormat sih Towel ini. Ini sengaja kayaknya. Kata-kata seperti ini tuh bener-bener kayak memperpecah belah. Provokasi bang. Itu seakan-akan kayak yang di liga-liga ini PSSI atau STY pelatih atau semuanya lah yang ada di PSSI ya strukturnya. Itu kayak gak berterima kasih sama klub-klub begitu. Semacam begitu. Kayaknya ada sesuatu perkataan mengadu domba. Jelas mengadu domba kalau ini. Jelas tadi saya bilang kenapa tidak terima kasih Rizky Ridho, terus Hernando ini. Jelas mengadu domba. Padahal kalau pemain, pelatih yang bekas pemain enjoy saja, mendukung semuanya. Bambang Pamungkas, Boas Salosa, Coach Aji Santoso mendukung fine saja. Lah Bung Towel bukan pemain bola. Pemain bola apa namanya? Bola sodok mungkin dia ini anjing. Rusak. Ya Allah, kalau diundang juga orang begitu ya di TV ya. Memang laris mungkin, tapi sentimen negatif. Ya elah, kasihan juga tuh Bung Towel. Dia sudah terjebak dalam sebuah kemelut-kemelut ini gitu loh. Oke, terima kasih banyak ya semuanya ya. Ini adu tontonan tidak bagus sekali, sumpah. Gimana Bung Towel? Ngomong paling tinggi nadanya. Kayak anggota dewan. Iya kan, emosi meledak-ledak. Sok paling iya, macam betul aja kata influencer dari Malaysia. Macam betul sangat pun. Ini udah ada videonya kok. Sintayong berterima kasih sama klub Liga 1. Mau taruh di mana mukamu yang sembab itu? Makanya itulah kan, kalau udah kebencian di hati itu, nanti kau sendiri yang malu. Terus ya Bung Towel ya, kau nyinggung Sintayong, itu yang kau singgung adalah hati rakyat Indonesia. Udah makin banyak orang yang gak suka samamu. Aduh. Langsung dikonter pakai data. Makanya aku berharap ya untuk influencer besar, untuk influencer yang centang biru, tegur aja Bung Towel itu, nggak masalah. Biar dia sadar. Tegur ke kepala. Terlalu maju kali. Terus juga aku kecewa ini sama TV One. Ngapain ngundang-ngundang orang seperti itu? Aduh, cuma cari rating kau, tahu? Hey TV One, Anda paling konyol sudah, redaksi paling konyol. Menghadirkan Towel untuk membahas sepak bola yang sedang bagus-bagus dia. Sedang keren-kerennya, sedang membanggakan sekali. Kenapa harus kalian hadirkan Tommy Veli? Itu sama seperti kita sudah mendapat bantuan yang sangat baik dari Tuhan. Tidak perlu lagi melibatkan setan, melibatkan dukun. Bersyukur sudah. Buang itu setan, buang itu dukun. Begitupun sekarang, ketika kita sedang baik-baiknya, sudah masuk 4 besar Piala Asia. Kenapa harus datangkan Tommy Veli? Hai kalian konyol, sumpah. Kalian TV One konyol. Konyol sekali kalian. Bung Towel ini barangkali ketika dia berkaca, dia berkata kepada dirinya sendiri gitu, kau harus jadi Rocky Gerungnya sepak bola Indonesia. Bung, timnas kita kemarin menang. Mana lompat-lompatmu? Mana? Tanganmu tidak terangkat kulihat. Biasa-biasa saja. Ada apa? Apa yang menahanmu? Gengsi. Malu dia. Hancur aku bawel. Biarlah. Terus-terusan aku bawel. Begitu. Kita semua bahagia loh ini. Kita semua ini. Kemarin pilpres kita beda pilihan, tapi sekarang kita sama bahagia. Kau saja yang kulihat kurang bahagia. Kenapa kamu? Saudara Bung Towel, akui proses panjang
Latihan demi latihan, pendidikan demi pendidikan, termasuk mental ini dipimpin oleh seseorang bernama Sintayong. Akui sudah. Menurut Bung Toel, apa yang bisa dikritik dari timnas Indonesia tadi malam? Bung Toel, Bung Toel, Bung Toel. Jawab pertanyaan saya, Bung Bingung. Bung Toel lagi nyari apa? Saya juga lagi nyari apa yang bisa dikritik dari timnas tadi malam. Waduh, udah terima aja kalau timnas di bawah Sintayong emang bagus. Thank you. Sintayong berterima Apa kasih. susahnya? Baik. No need. Baca berita nggak sih Bung Toel? Hah? Dia nggak baca, Bang. ST sudah bilang terima kasih kok ke klub Liga 1 untuk melepas pemainnya di Piala Asia U23. Kurang apa lagi? Apakah setiap pemanggilan pemain pelatih harus berterima kasih terus? Apakah pelatih Gareth Southgate harus berterima kasih? Terima kasih MU sudah melepas Luke Shaw, sudah melepas Maguire. Terima kasih ya kepada Manchester City sudah lepas Walker, sudah lepas Stones. Terima kasih ya kepada siapa lagi tuh pemain? Sudah melepas Foden. Terima kasih ya kepada Chelsea misalkan sudah melepas Palmer. Harus gitu diucapin di press conference. Terima kasih ya kepada klub A, B, C, D, F, G, H, B, C, D. Sampai lupa gue urutan huruf gara-gara Bung yang satu ini. Gue bingung, bukankah memang Liga itu sudah bersepakat dengan PSSI untuk libur sehingga klub bisa lepas pemain untuk membela Piala Asia loh, Piala Asia U23. Bukankah itu sebuah kewajiban bagi warga negara Indonesia, apalagi pemain sepak bola Indonesia yang profesional, pemain timnas untuk membela negaranya? Apa perlu diterima kasihin lagi? Mau terima kasih bentuk apa? Mau dikasih duit? Itu yang diharapin supaya Anda dapat mungkin tip. Bingung saya, Bung, serius. Apa maksudnya gitu? Come on. Ya, tadinya saya tidak peduli dengan omongan Bung Toel. Karena mungkinlah itu seorang pengamat berbicara. Tetapi setelah mendengar pernyataan dia di acara Hot Room Hotman Paris yang menyatakan bahwa Sintayong itu sudah mendapatkan fasilitas yang sangat banyak dan selalu keinginannya dipenuhi oleh PSSI, itu yang membuat prestasi sepak bola kita hebat seperti sekarang ini. Dia mungkin lupa banyak pelatih yang sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah, tapi begitu saja. Iya. Tapi Sintayong membuktikan memang prestasi yang ditunjukkan oleh dia itu bukan hanya karena fasilitas yang diberikan oleh PSSI, tetapi ada kompetensi melatih dia yang hebat. Tidak semua pelatih seperti dia yang bisa melakukan seperti itu, Bung Toel. Ingat itu. Sintayong kurang komunikasi, mungkin saya bisa terima itu. Tapi bukan berarti Apa beratnya bilang terima kasih pada klub yang memberikan Rizky Ridho, Hernando Ari, Rio Ilham, Irfan Sulaiman. Kita harus yang tahu sempat bahwa ditarik Sintayong memiliki budaya yang berbeda. Sebentar, bentar, kita dengarkan. Gak bisa kita paksa Anda bilang Anda mengikuti Liga Indonesia, tapi Anda memperkecil, menyederhanakan ini. Baik. Bung Toel, Bung Coach Yasin. Saya tidak memperkecilkan, tidak menyederhanakan. Anda bilang Anda tidak mengikuti Liga Indonesia. Berbesar hati. Baik. Berkali-kali Anda mengatakan itu. Dan kalimat Anda itu menyederhanakan situasi, menyederhanakan masalah yang terjadi. Saya yakin klub sangat happy dengan prestasi yang diberikan oleh timnas. Yes, say thank you. Apa susahnya? No need. Bung Toel itu emang pembenci Sintayong. Dia bilang bahwa Sintayong dimanja sama PSSI, terus dia bilang, Nathan itu nggak usah balik lagi ke timnas Indonesia, biar nguji kehebatan Sintayong. Macam mana? Jelas gue bener-bener bingung sama pemikiran Bung Toel, ya. Bung Toel. Kenapa? Karena dia bilang PSSI terlalu memanjakan Sintayong. Hey, terus dia bilang bahwa pelatih-pelatih lain sebelum Sintayong itu nggak dimanjain. Masalahnya ketika pelatih-pelatih sebelum Sintayong itu kan beda kepengurusan, bukan sama Pak Erick Thohir gitu loh. Dan kepengurusan terbaik itu kan bisa dibilang ya saat ini Pak Erick Thohir. Waktu zaman Iwan Bule, Pak Edi itu kan biasa aja gitu loh. Terus kenapa yang disalahinnya Sintayong gitu? Terus juga dia bilang bahwa kepergian Nathan pulang ke klubnya di Belanda harusnya nggak usah dipanggil lagi, biar Sintayong dapat challenge gitu loh.
tanpa Nathan bisa nggak nih timnas lolos ke semifinal? Hai, itu analoginya kayak tim nasional Inggris itu lolos ke semifinal, terus disuruh nggak usah mainin Bellingham, biar Southgate bisa nggak nih tanpa Bellingham lolos ke final? Hah, gue nggak ngerti lagi. Maunya apa Sintayong? Maunya apa Bung Toel? Si Toel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Toel, lagi-lagi si Toel. Manusia bangsat yang satu ini perlu kita eksekusi mati saja. Kita musnahkan dia, kita hilangkan, kita lemparkan, kita buangkan dia dari bumi pertiwi Indonesia ini. Dia ini bukannya pengamat, dia ini adalah penghambat sepak bola Indonesia. Dia ini adalah manusia penghancur, pemecah belah. Dia katakan bahwa Coach Sintayong ini adalah pemecah belah sepak bola. Sadar gak sih kau Toel bahwa kau sendiri adalah pemecah belah sepak bola ini? Apa yang Sintayong buat sehingga sepak bola ini jadi terpecah belah? Coach Sintayong ini bekerja untuk siapa sih Toel? Kau paksakan Coach Sintayong harus berterima kasih kepada klub, kepada liga. Maksudnya apa? Tujuannya untuk apa? Tidak sepantasnya Coach Sintayong berterima kasih kepada klub. Lah dia ini bekerja untuk Merah Putih. Dia bekerja untuk Indonesia. Dia bukan bekerja untuk Korea Selatan. Itu yang harus Anda pahami. Pola berpikir Anda ini seperti apa sih? Apakah otak Anda ini sudah kotor? Dan harus dibersihkan dengan pembersih WC baik clean. Susah sekali meluruskan otak Anda ini Toel. Anda mungkin mau mencoba menjadi orang yang lain dari yang lain kali ya? Atau seperti apa? Bagi saya nalar Anda ini sudah mati. Anda hanya hidup, badan Anda saja yang hidup. Tapi otak Anda ini sudah mati. Logika Anda sudah mati. Anda sudah tidak bisa lagi berpikir yang positif. Anda sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya berterima kasih. Anda layak dibuang dari negara kesatuan Republik Indonesia. Andalah sesungguhnya pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini melalui sepak bola. Anda hanya ingin cari panggung, ingin mencari nama besar dengan menyerang Coach Sintayong. Salahnya Coach Sintayong di mana? Kalau dia meminta fasilitas untuk kemajuan sepak bola Indonesia, apa salahnya? Apa salahnya? Toh dia ini kan pelatih yang sudah berkualitas. Pandit-pandit sepak bola yang ada di Amerika bahkan memuji. Mereka sendiri saja kaget dengan perkembangan sepak bola yang ada di tanah air ini. Tapi hanya kau sendiri, satu-satunya manusia yang tidak tahu diri, manusia yang tidak tahu bersyukur, yang tidak pernah menghargai proses, yang tidak pernah menghargai hasil yang sudah dilakukan oleh Coach Sintayong dan juga Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Sebenarnya Anda ini benci sama Coach Sintayong atau Bapak Erick Thohir sih? Saya yakin pasti kedua orang ini sangat Anda benci. Karena berkali-kali Anda katakan bahwa PSSI telah atau terlalu memanjakan Coach Sintayong. Wajar. Tidak ada salahnya bagi saya kalau PSSI sangat mendukung kepada Coach Sintayong karena mereka melihat soal kualitas yang ada pada diri Coach Sintayong. Anda katakan bahwa pelatih-pelatih dulu tidak didukung oleh PSSI. Kemana Anda ketika itu? Anda kok mingkem saja, tidak pernah berbicara? Kan Anda pernah bilang bahwa Anda pernah menjadi pengurus PSSI. Apakah Anda hanya makan gaji buta?
Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.